Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Bu Dini ucapkan selamat datang di semester 6 pada mapel biologi. Nah, hari ini Bu Dini akan menjelaskan tentang KD 3.6, yaitu pola-pola hereditas pautan. Nah, materi ini sebenarnya lanjutan dari hukum Mendel dan pola penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi, apabila Mas dan Mbak lupa, bisa dibuka kembali ya bukunya. Oke, lanjut saja Bu Dini jelaskan. Materi yang ada pada pola hereditas pautan meliputi yang pertama ada pautan, kedua pindah silang atau crossing over, kemudian 3 ada gagal berpisah atau non-disjunction, kemudian ada pautan seks, gen letal, dan yang terakhir determinasi seks. Oke, yang pertama yaitu tentang pautan. Pautan terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling terkait atau berikatan. Nah, pada anafase 1 meiosis, dua berkas kromosom homolog yang sudah melakukan pindah silang akan berpisah sehingga terbentuk beberapa macam gamet. Nah, di sini semakin banyak gen yang berpautan, maka menyebabkan keanekaragaman individu semakin besar. Nah, ada contoh soal nih. Kelinci berbulu hitam kasar, H besar, H kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan sesamanya. Jika H besar dan K besar terpaut, maka tentukanlah rasio fenotip keturunannya. Langsung saja parentalnya H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Gametnya ada H besar, K besar, H kecil, K kecil. Kemudian kalau yang sebelahnya sama H besar, K besar, dan H kecil, A kecil. Kemudian diperoleh fenotipnya yaitu H besar, H besar, K besar, K besar, H besar, H kecil, K besar, K kecil, H besar, H besar, K kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil, dan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Maka perbandingannya yaitu hitam kasar dibanding putih halus yaitu 3:1. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang pindah silang atau crossing over. Merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Jadi diingat-ingat ya, jadi akibat pindah silang itu akan menghasilkan anakan kombinasi dari induknya. Nah, biasanya terjadi pada peristiwa gametogenesis pada saat meiosis. Nah, di sini pindah silang akan mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet. 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya atau biasa disebut dengan tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pindah silang. Yang pertama itu ada temperatur. Jadi temperatur kurang atau temperatur lebih dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Kemudian yaitu usia. Semakin tambah usia suatu individu, maka kemungkinan besar pindah silangnya akan besar. Kemudian ada zat kimia, jadi bisa jadi zat kimia tertentu dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Kemudian adanya penyinaran sinar X dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Dan letak gen, jadi semakin jauh jarak antara satu gen dengan gen lainnya, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Nah, di sini ada rumus nilai pindah silang atau biasa disebut dengan NPS. Nah, di sini NPS sama dengan jumlah turunan tipe rekombinan atau RK dibagi dengan jumlah seluruh keturunan dikalikan 100%. Langsung saja ke pengaplikasian soal. Jadi Bu Dini ada contoh soal nih.
Kupu-kupu jantan berbadan besar, sayap coklat, B besar, B kecil, C besar, C kecil, disilangkan dengan kupu-kupu betina berbadan kecil, sayap putih, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Selanjutnya dilakukan uji silang atau tes cross terhadap F1 betina. Dari persilangan tersebut diperoleh fenotip hasil keturunannya sebagai berikut. Yang pertama, kupu-kupu berbadan besar sayap coklat sebanyak 897 ekor. Kupu-kupu berbadan besar sayap putih sebanyak 104 ekor. Kupu-kupu berbadan kecil sayap coklat sebanyak 96 ekor. Dan kupu-kupu berbadan kecil sayap putih sebanyak 903 ekor. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa selama pembentukan gamet terjadi pindah silang dengan nilai pindah silang sebesar titik-titik. Nah, jadi yang pertama, jumlah turunan tipe rekombinasi ini merupakan sifat yang berbeda dengan induknya. Nah, jadi induknya ini kan kupu-kupu jantan berbadan besar sayap coklat. Nah, kemudian disilangkan dengan kupu-kupu betina berbadan kecil sayap putih. Nah, jadi ini kupu-kupu berbadan besar sayap coklat. Jadi ini kan tipe parental, sama seperti induknya. Kemudian kupu-kupu berbadan kecil sayap putih ini mirip dengan induknya atau tipe parental. Nah, yang berbeda dengan induknya itu adalah rekombinan atau RK. Jadi, yang berbadan besar sayap putih dan badan kecil sayap coklat ini merupakan RK atau rekombinan. Nah, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. NPS sama dengan jumlah turunan tipe rekombinasi dibagi jumlah seluruh keturunan dikalikan 100%. Jadi ini Mas Mbak jumlahkan dulu. Jadi ini kan jumlahnya 200. Nah, total keseluruhan ini, dan ini sejumlah 2000. Nah, 200 per 2000 dikalikan 100% sama dengan 10%. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Nah, lalat Drosophila melanogester atau lalat buah atau bahasa Jawanya itu mimik. Nah, bertubuh kelabu bersayap panjang, G besar, G kecil, L besar, L kecil disilangkan dengan lalat bertubuh hitam bersayap pendek, G kecil, G kecil, L kecil, L kecil, menghasilkan keturunan sebagai berikut. Hitunglah nilai NPS-nya. Selanjutnya, ada latihan soal 2. Perkawinan 2 ekor lalat buah atau Drosophila melanogester atau mimik. Nah, menghasilkan 382 lalat bermata merah sayap normal atau tipe parental, 16 lalat bermata merah sayap kisut atau tipe rekombinan, 22 lalat bermata ungu sayap normal atau tipe rekombinan, dan 353 lalat bermata ungu sayap kisut atau tipe parental. Yang ditanyakan besarnya nilai pindah silang, yaitu sebesar. Selanjutnya yaitu ada gen letal. Gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Jadi yang sama. Jadi gen letal itu ada letal yang dominan, ada yang resesif. Kalau dominan itu contohnya seperti ini. Jika gen dalam keadaan homozigot dominan menyebabkan kematian, contohnya thalassemia atau T besar H kecil, T besar H kecil, tikus kuning K besar, ayam redep R besar, dan apabila letal resesif, jika gen keadaan homozigot resesif menyebabkan kematian, contohnya albino pada tumbuhan atau G kecil. Kemudian siklemia itu sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit atau S kecil, dan hemofilia. Nah, contoh soalnya seperti ini, yang letal dominan. 2 orang penderita thalassemia
talasemia minor yang menikah akan mendapatkan keturunan sebesar, langsung aja parentalnya T besar, H kecil, T kecil, H kecil, silakan dengan sesamanya. Nah, di sini diperoleh 25% talasemia mayor yang menyebabkan letal atau mati, kemudian 50% minor atau T besar H kecil, T kecil, H kecil, dan 25% normal. Jadi T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Nah, contoh selanjutnya yaitu letal resesif. Dua orang normal yang sama-sama membawa sifat sickle cell anemia menikah, bagaimana keturunannya. Jadi sickle cell anemia ini adalah sel darah merahnya berbentuk seperti bulan sabit ya. Nah, di sini parentalnya S besar, S kecil disilangkan dengan S besar, S kecil. Jadi kan yang membawa sifat, jadi kan parentalnya S besar, S kecil. Kalau dia menderita, itu adalah S kecil, S kecil. Nah, fenotipnya sebagai berikut. S besar, S besar, S besar, S kecil, S besar, S kecil, S kecil, S kecil. Jadi diperoleh 25% siklemia atau SS yang menyebabkan kematian atau letal, 75% normal atau S besar, dan S besar, S kecil. Oke, Bu Dini lanjutkan lagi ke latihan soal 3. Tumbuhan hijau berbatang tinggi, G besar, G kecil, H besar, H kecil, disilangkan dengan tumbuhan hijau berbatang pendek atau G besar, G kecil, H kecil, H kecil. Maka keturunannya adalah Nah, latihan soal 4. Arifin menyilangkan pohon jeruk berbatang tinggi, berdaun hijau, T besar, H besar, H kecil, dengan pohon jeruk berbatang pendek, berdaun hijau, T kecil, H besar, H kecil. Hasil keturunan dari persilangan tersebut apabila terdapat fenotip H kecil dapat menyebabkan daun pohon jeruk tidak berklorofil atau albino pada tumbuhan, sehingga daunnya itu tidak berwarna hijau. Jadi kalau tidak berwarna hijau kan otomatis untuk fotosintesis kan jadi terhambat. Nah, perbandingan hasil rasio genotip dari persilangan tanaman tersebut yang dapat hidup dan tidak dapat hidup adalah Nah, selanjutnya ada pautan seks. Jadi pautan seks ini merupakan gen-gen pembawa sifat tertentu yang terpaut kromosom seks X atau Y. Terpaut kromosom X, contohnya hemofilia, jadi darahnya sukar membeku, buta warna, kemudian merah mata pada lalat buah. Selanjutnya kalau terpaut kromosom Y adalah contohnya hipertrikorosis. Nah, contohnya, persilangan pada ayam menghasilkan keturunan ayam betina berbulu blorok dan ayam jantan berbulu polos. Kemungkinan F1-nya adalah, parentalnya ini yang betina, ZB berbulu polos, ZB kecil berbulu blorok. Genotipnya ZB, kemudian W, ZB besar, ZB kecil. Fenotipnya seperti ini. Nah, diperoleh F1-nya yaitu ayam jantan berbulu blorok, ayam jantan berbulu polos, ayam betina berbulu blorok, dan ayam betina berbulu polos. Selanjutnya ke latihan soal 5. Diketahui hemofilia atau darah sukar membeku disebabkan oleh gen yang terpaut kromosom X resesif. Jika seseorang perempuan yang ayahnya hemofilia menikah dengan laki-laki normal, kemungkinan fenotip keturunannya adalah, silakan dilengkapi dengan diagram persilangannya. Selanjutnya, yaitu gagal berpisah atau non-disjunction. Pasangan kromosom pada meiosis 1 maupun 2 dapat mengalami gagal berpisah.
Gagal berpisah mengakibatkan sel anak kelebihan ataupun kekurangan kromosom atau biasa disebut dengan sel aneuploid. Gagal berpisah dapat terjadi pada kromosom kelamin atau gonosom atau sel tubuh atau autosom. Nah, gagal berpisah itu contohnya seperti ini. Pada proses anafase. Nah, seharusnya kalau anafase ini kan ciri-cirinya kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub yang berlawanan. Nah, kemudian kromosom bergerak menuju kutub berlawanan. Kalau gagal berpisah tuh seperti ini. Seharusnya yang ini ke kutub sebelah sini, ini ikut ke kutub sebelah sini. Nah, ini yang menyebabkan jumlah kromosomnya itu kelebihan, sedangkan ini kekurangan. Seperti itu. Nah, contoh peristiwa gagal berpisah itu contohnya peristiwa gagal berpisah pada saat oogenesis atau pembentukan sel telur. Pada perempuan, kromosom kelaminnya itu kan XX. Jika gagal berpisah akan menghasilkan 3 macam ovum, yaitu kalau ovum normal itu kan ovumnya XX. Kemudian kalau ovum ada ini yang tidak normal itu adalah ovum X dan ovum 0, tidak memiliki kromosom. Oke, contoh kasus lain non-disjunction atau gagal berpisah itu ada sindrom Down, yaitu trisomi pada kromosom nomor 21, 45A plus XX plus XY. Nah, trisomi ini adalah kondisi kelebihan satu kromosom. Selanjutnya, ciri-ciri dari sindrom Down ini lengan atau kakinya itu kadang bengkak, kemudian kepalanya lebar, wajah bulat, mulut suka terbuka, hidung besar dan lebar. Nah, biasanya IQ-nya itu rendah. Nah, selanjutnya ada sindrom Turner, monosomi pada kromosom seks 44AA plus X0. Jadi monosomi ini adalah kondisi kekurangan satu kromosom. Jadi kekurangan satu kromosom seks seharusnya ini kan 44AA plus XY atau X0. Nah, XX atau XY. Nah, ini adalah X0. Maka disebut dengan monosomi atau kekurangan satu sel kromosom. Nah, biasanya ciri-ciri dari sindrom Turner ini tinggi badan tuh cenderung pendek, kemudian payudara dan rambut kelaminnya tidak tumbuh. Kemudian puting susu terletak berjauhan, ganda kelamin sekunder tidak tumbuh, mengalami keterbelakangan mental. Nah, selanjutnya ada sindrom Jacob, trisomi pada kromosom seks. Jadi, kelebihan satu kromosom seks, 44AA plus XYY. Nah, ini. Kemudian, ciri-ciri dari sindrom Jacob ini biasanya memiliki perawakan tinggi, bersifat antisosial dan agresif, suka melawan hukum. Nah, biasanya sindrom Jacob ini diderita oleh pria. Selanjutnya ada sindrom Klinefelter, trisomi pada kromosom seks. Jadi, kelebihan satu kromosom seks, 44A plus XXY. Nah, di sini ciri-ciri dari sindrom Klinefelter itu biasanya diderita oleh pria, tetapi memiliki tanda-tanda kewanitaan. Nah, tumbuh payudara, kemudian pertumbuhan rambutnya kurang, lengan dan kakinya panjang, suaranya mirip wanita, kemudian testisnya kecil. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari sindrom Klinefelter. Selanjutnya ada sindrom Edward. Nah, di sini trisomi pada kromosom nomor 18. Jadi, kelebihan kromosom pada nomor 12 yaitu 45A plus XX atau XY.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada determinasi seks, proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya. Contohnya, kalau manusia yang jantan XY, kalau betina XX, Drosophila melanogaster atau lalat buah, jantannya XY, betinanya XX, kemudian organisme belalang dan kutu daun itu jantannya X0 dan betinanya XX. Kemudian untuk unggas, misalnya itik, ayam puyuh, itu adalah XX dan betinanya adalah XY. Kemudian ada tipe haplodiploid, jadi jantannya hasil patetogenesis haploid atau N jika ovum tidak dibuahi atau steril, dan betinanya 2N atau fertil, ovum dibuahi. Oke. Terima kasih Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Apabila ada pertanyaan, boleh tanya ke Bu Dini, bisa melalui Teams ataupun chat WhatsApp. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Dini mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.